Kejadian kelam pada 30 September 1965 menimbulkan catatan hitam dalam perjalanan panjang negara Indonesia yang ketika itu baru menginjak usia 20 tahun. Partai Komunis Indonesia dituduh menjadi dalang di balik tragedi tersebut. Setelah kejadian itu nasib para petinggi Partai Merah ini pun terancam. Beberapa dari mereka harus meregang nyawa. Ditembus peluru dan ada pula yang tidak diketahui kuburannya. Demi menjawab rasa penasaran itu, berikut ini kisah 5 tokoh komunis Indonesia yang hidupnya berakhir tragis. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Dipa Nusantara Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan nama DN Aidit merupakan salah satu sosok yang paling berpengaruh sebagai Ketua Komite Sentral PKI. Sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia, DN Aidit tentunya tidak luput dari incaran dan pembantaian pasca peristiwa G30 SPKI. Melansir dari Sindonews.com, setelah melakukan pemberontakan dengan membunuh para jenderal, Aidit langsung melarikan diri dan sempat bersembunyi di beberapa tempat. Namun nahas dia berhasil dibekuk di daerah stasiun Solo Balapan. Saat itu Aidit bersembunyi dalam sebuah ruangan yang ditutupi lemari. Setelah itu Aidit langsung dibawa ke markas Angkatan Darat. Di sana Aidit sempat meminta agar dipertemukan dengan Soekarno untuk membuat pengakuan G30 SPKI. Namun permintaan itu pun ditolak oleh Komandan Brigade Mayor Jenderal Yasir Hadibroto dan memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari sumur tua guna melancarkan eksekusi mati DN Aidit. Setelah sumur tua yang diminta ditemukan, DN Aidit dibawa oleh sejumlah regu tembak ke lokasi sumur tua yang terletak di tengah kebun pisang yang sangat lebat dan jauh dari pemukiman penduduk. Merasa ajalnya sudah dekat, Aidit mengajukan permintaan terakhirnya untuk berpidato. Setelah mendengar pidato tersebut, Kolonel Yasir dan anak buahnya naik pitam dan langsung menembak Aidit dengan senjata AK-47 hingga dadanya berlubang. Ia pun jatuh tersungkur berlumuran darah dan masuk ke dalam sumur. Setelah itu di atas jenazahnya para tentara menindihnya dengan sejumlah batang pisang, kayu-kayu kering dan tanah lalu membakarnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak Aidit. Beberapa pihak sempat mencari keberadaan makam Aidit namun tidak terendus. Musso merupakan tokoh pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. Selain itu dia juga merupakan tokoh PKI yang memproklamasikan negara Republik Soviet Indonesia. Namun Republik Soviet Indonesia rupanya tidak berumur panjang karena ditumpas oleh pasukan TNI yang dikomandoi oleh Kolonel Sungkono. Setelah peristiwa tersebut Musso pun melarikan diri karena merasa telah diincar oleh pasukan TNI untuk mendapat hukuman. Mengutip laporan Okezone.com, keberadaan Musso berhasil terundus pada 31 Oktober 1948 di Desa Balong setelah menyamar jadi rakyat biasa. Saat itu Musso yang segera ingin melarikan diri sejauh-jauhnya diberhentikan oleh petugas yang curiga terhadap penampilannya. Ketika barang bawaannya diperiksa, Musso langsung merampas pistol penjaga untuk menembak si pemeriksa. Kemudian kabur menggunakan dokar yang telah Musso rebut dari masyarakat sekitar. Pasukan TNI yang melihat langsung mengejar Musso namun gagal. Musso kemudian kembali berhasil melarikan diri ke sebuah desa bernama Semanding, Jawa Timur. Tidak lama pasukan TNI yang dipimpin oleh Kapten Sumadi datang dan ikut mengejar Musso. Musso tetap tidak menyerah, ia bahkan sampai masuk bersembunyi ke kamar mandi warga. Setelah Musso dikepung, ia kemudian diminta untuk menyerah dan menyerahkan diri. Tapi karena tak juga ada tanda-tanda mau menyerah, tentara pengejar pun jengkel dan menembak kamar mandi secara brutal. Setelah tembakan selesai, Musso didapati telah bersimbah darah. Setelah itu pasukan Kapten Sumadi membawa mayat Musso ke alun-alun Ponorogo. Di sana mayat Musso sempat dipertontonkan untuk kemudian dibakar dan abunya dibiarkan berserakan di alun-alun. Amir Syarifuddin. Tokoh ini merupakan pejuang dan sosok penting dalam sejarah Indonesia.
Namanya bahkan bersanding dengan tokoh-tokoh hebat Indonesia seperti Soekarno dan Sultan Syahrir. Perkara 1948 di Madiun yang membuatnya tersingkirkan. Namun karena Amir memilih simpang kiri akhirnya membawa Amir Syarifuddin ke lubang penderitaan. Seperti yang dilansir dari laman merdeka.com. Pada saat itu Amir Syarifuddin hampir menjadi negosiator utama Republik Indonesia. Namun ternyata isi perjanjian Renville tidak menguntungkan Indonesia. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera. Karena perjanjian Renville tidak menguntungkan negara Indonesia. Akhirnya Amir mendapat siksaan dan kecaman dari berbagai pihak dan membuat kabinetnya jatuh. Mendapat perlakuan yang tidak baik dari banyak orang. Amir kemudian memutuskan untuk bergabung dengan musuh. Dalam negara Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal 19 September 1948 saat pemberontakan Madiun dihancurkan oleh TNI, Amir melarikan diri beserta para anggota PKI lainnya ke dalam hutan dan hidup berkelana selama berbulan-bulan. Setelah sekian lama akhirnya Amir ditemukan dan ditangkap di hutan kawasan Purwodadi oleh pasukan TNI dalam keadaan lusuh dan sakit-sakitan. Ia kemudian dibawa ke Yogyakarta 19 September 1948 bersamaan dengan agresi militer II. Amir kemudian ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Sebelum menemui ajalnya, Amir Syarifuddin sempat menyanyikan lagu internasional yang merupakan lagu komunis dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum peluru polisi militer mengakhiri hidupnya. Nyoto. Nyoto merupakan wakil ketua 2 Komite Sentral PKI. Selain itu Nyoto juga rupanya kesayangan Soekarno, bahkan sahabatnya Aidit menganggap Nyoto keluarga daripada anggota Partai Komunis Indonesia. Namun Nyoto juga adalah salah satu tokoh PKI yang hidupnya berakhir tragis. Melansir dari halaman berdikarionline.com, Nyoto juga pernah menjadi Menteri Kabinet Dwi Korah mewakili PKI. Dia seorang yang berbakat di bidang seni dan politikus yang cerdas. Tidak heran jika dia menjadi salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan oleh Soekarno sendiri menjelang tahun 1965. Nyoto diisukan berselingkuh dengan seorang perempuan Rusia. Kabar ini akhirnya sampai di telinga Aidit dan memutuskan akan memecat Nyoto. Menjelang G30 SPKI, Nyoto sudah tidak lagi diajak rapat oleh pemimpin tertinggi PKI. Kematian terhadap Nyoto pun menjadi simpang siur. Dikabarkan bahwa tanggal 16 Desember 1965, atau pulang dari mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Kemang mobilnya dicegat oleh sekelompok anggota TNI. Nyoto pun dipukuli dan dibawa pergi oleh tentara. Kabar lain mengatakan bahwa Nyoto langsung ditembak mati di tempat. Lebih tragisnya lagi, hingga kini jasad serta makam Nyoto tidak diketahui. M.H. Lukman, Wakil Ketua 1 Sentral Komite PKI ini juga bernasib tragis. Muhammad Hatta Lukman merupakan tokoh elit PKI yang namanya beredar dan terdaftar dalam film yang sempat viral tersebut bersama Nyoto dan Aidit yang artinya 3 pemimpin PKI. Mengutip laporan suara.com, Lukman memilih komunis sebagai jalan hidupnya setelah pemberontakan Madiun 1948. Tidak banyak data dan informasi tentang kematian Lukman. Saat itu beberapa hari setelah gerakan 30 September. Lukman ditangkap di Jakarta saat sedang berkendara bersama sopirnya lalu diculik dan ditembak mati oleh para anggota TNI, dan eksekusi mati yang menimpa Lukman tidak diketahui oleh keluarganya. Saat sedang mencari tahu keberadaan Lukman, keluarga hanya menerima sepasang sepatu yang terakhir kali Lukman pakai. Sama dengan kedua sahabatnya, Lukman pun tidak diketahui keberadaannya. Itulah tadi kisah para tokoh PKI yang hidupnya berakhir tragis. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian merasa ada ketidakadilan dalam proses eksekusi mereka, atau kalian merasa bahwa mereka pantas mendapat hukuman seperti itu? Jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.